Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau bahas salah satu program dari pemerintah Jerman yaitu Deutschland Stipendium yang bisa kalian gunakan untuk melamar di program studi S1 maupun S2 di berbagai macam univ negeri, terutama univ negeri ya, yang ada di Jerman, kayak gitu sih. Jadi skemanya seperti apa dan prosedurnya seperti apa, simak videonya sampai habis ya. Ya, jadi kalau misalnya kalian dengar Jerman, jadi mungkin kalian sering mengasosiasikan Jerman dengan biaya studi yang murah. Ini menurut aku lumayan benar sih. Jadi kalau misalnya kalian memutuskan untuk studi dengan biaya mandiri, aku rasa kalian akan lebih banyak menghabiskan uang kalian untuk biaya hidup daripada biaya kuliah kalian sih. Menurut aku kayak gitu. Karena dalam satu semester ya 6 bulan tuh ya biayanya nggak semahal itu dibandingkan dengan biaya hidup kalian kayak gitu ya. Mungkin dan juga situasi sekarang di Eropa dengan biaya hidup kena biaya sewa apartemen, biaya makan dan kawan-kawan yang harganya mulai naik juga mungkin memicu kekhawatiran bagi teman-teman. Dan untuk skema beasiswa di Jerman sendiri, kebanyakan mungkin teman-teman lebih familiar dengan DAAD, yang mana dikelola oleh lembaga DAAD. Di Indonesia ada kantor DAAD itu, jadi memang setiap tahun tuh selalu membuka beberapa posisi dan beberapa scholarship untuk bidang-bidang tertentu dan macam-macam kayak gitu. Nah, selain itu juga sebenarnya Jerman ini sangat banyak beasiswa yang mungkin agak rumit ya skemanya. Entah itu dari fondasi, dari universitas sendiri, dan kawan-kawan. Dan yang kali ini aku mau bahas nih sebenarnya dari kementeriannya sendiri, Kementerian Pendidikannya, yaitu si Deutschland Stipendium ini. Ini kayak gimana skemanya? Jadi sebenarnya tuh skemanya tuh setiap murid yang daftar itu, kalau misalkan daftar beasiswa dan dia dapat tuh akan diberi dana dari sponsor gitu ya, sponsor. Dan untuk bisa menyamai sponsornya ini, nanti si pemerintah ini nambahin juga dengan nominal yang sama gitu. Jadi dari sponsor ngasih 150 euro per bulan dan si pemerintah nambahin 150. Jadi nanti setiap murid yang dapat akan mendapatkan nominal 300 euro per bulan. Jadi menurut aku ya nominal ini untuk biaya hidup ya mungkin kurang cukup sih, memang benar. Jadi lebih ke kontribusi biaya hidup. Tapi menurut aku kalau misalkan kalian bisa S1 di sini, ini kan juga buka untuk S1 kan bisa S1 di sini dan kan menambah beberapa sekian tuh ya kan sama aja kayak pergi kuliah di luar kota kayak gitu lah. Anggap aja kayak gitu sih, kan bayar kos dan kawan-kawan dengan kontribusi 300 euro per bulan nih sudah lumayan bisa amat apa ya, mungkin tuh setengah atau ya hampir setengah dari biaya hidup kalian sih kayak gitu sih. Anyway, kita lihat aja langsung ke website dan informasi-informasi yang berguna, serta aku mau coba kasih tunjuk apakah univ-univ di situ tuh terafiliasi dan bisa menerima beasiswa ini, dan juga univ-univ itu pasang pengumumannya di mana aja kayak gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita ke website si kementeriannya dulu. Jadi ini website resminya si Deutschland Stipendium, bisa kalian lihat, nanti juga mungkin akan aku list di kolom deskripsi di bawah. Jadi bisa dilihat bahwa ini tuh memang pledge yang dikasih itu 300 euro per bulan kayak gini. Dia sudah dikasih informasi di depan kayak gini ya. Untuk apply-nya sendiri, untuk apply-nya ini harus melalui univnya. Jadi memang di-apply melalui univnya kayak gitu. Dan untuk fundingnya nih normalnya selama 2 semester, tapi bisa dikasih sampai seluruhan masa studi kayak gitu, tergantung lah. Oke, pokoknya setiap 2 semester akan diperbarui dan dievaluasi ulang kayak gitu ya. Itu aja sih. Jadi kayak gini kurang lebih itu si murid apply, kemudian si univnya apply langsung ke univ ya, kemudian univnya akan memilih gitu dan membagi-bagi ke murid yang memang dirasa layak kayak gitu. Oke, nah ini dari pihak univ nih juga akan menerima sponsor dan kawan-kawan ini ya. Dana ini akan dikelola sama univ, jadi univ yang memiliki hak dan kuota untuk menerima kalian kayak gitu ya, kurang lebih. Oke, untuk univ-univ yang berpartisipasi kalian bisa lihat aja di sini. Harusnya hampir semua sih kayak gitu. Pokoknya kalian lihat aja di sini. Cek aja di sini di petanya. Oke, kemudian berapa facts yang menarik. Ya, gini, kalian bisa lihat juga fact-factnya. Menurut aku nggak ada yang terlalu memusingkan. Pokoknya kontaknya sama univnya gitu. Itu yang perlu kalian pahami kayak gitu ya. Oke, jadi bisa kalian lihat di sini. Nah, kemudian aku mau bahas salah satu univ yang terkenal di Jerman yaitu Technical University of Munich. Apakah ada Deutschland Stipendium ini di situ atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita pergi ke kolom scholarship-nya di websitenya TUM sendiri, ini kita bisa lihat ya bahwa mereka ini memang menawarkan ya Deutschland Stipendium ini, bisa kita lihat ya. Jadi untuk undergraduates dan graduates ya. Jadi untuk S1 dan S2
dan kawan-kawan, mereka memang bisa kayak gitu. Baik dari Jerman maupun dari internasional, dari abroad juga boleh. Dengan nominal yang sama seperti yang disebutkan tadi ya, 300 euro per bulan dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh TUM kayak gitu ya. Dari TUM sendiri juga punya beasiswa lain yang jumlahnya banyak banget kayak gitu. DAAD juga ada ya, DAAD. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa mereka ini ada, oke? Jadi kita tahu bahwa ini bisa digunakan di TUM misalnya kayak gitu. Nah sekarang gimana cara ngelamarnya si beasiswa ini kayak gitu? Ya ada beberapa cara. Kalau misalkan kalian lihat kan pencet di sini, ya berarti kayak gini kan. Apa namanya? Ada informasi-informasi kan kayak gitu. Apply. Jadi gini cara apply-nya, how to apply, kan bisa lihat di sini. Kalian bisa kontak sama kontak person yang ada di sini. Kalau misalkan kita lihat di sini how to apply, berarti di sini tuh kita harus melakukan online application-nya. Jadi di sini. Oke, di sini. Dan application periodnya sih sudah lewat sih ya. Sudah lewat. Aku nggak tahu apakah untuk univ lain gimana, apakah mungkin untuk univ lain masih buka. Beberapa univ masih buka kalau nggak salah kayak gitu ya. Jadi aku dapat informasi deadline-nya tuh masih sampai akhir Juli untuk beberapa univ. Cuman ya kalian harus cari lebih rutin lagi sih. Karena mulai masa studinya tuh Oktober sampai September kayak gitu. Oktober sampai September. 300 euro per bulan kayak gitu ya. International applicants kayak gitu. Oke. You can only if you receive, you must have. Oke. Jadi secepatnya setelah kalian dapat tuh, kalau misalkan sudah dapat offernya dari beasiswa ini, kalian harus punya residensi Jerman dan juga Jerman bank account sebelum Oktober 15. Sempat gak ya? Asumsikan kalian dapat pengumumannya bulan 1-2 bulan sebelumnya. Ya mungkin sempat sih kalau misalkan sudah dapat letter of acceptance kan segera bisa mengurus residence permit. Kemudian dengan itu kan segera buka bank account, ya mungkin bisa segera berarti deadline-nya cukup tight sih. Beberapa dokumen ya aku rasa juga nggak terlalu berbeda ya antar univ ya. Cover letter mungkin di sini sudah dikasih penjelasannya minta apa aja, kemudian CV, kemudian juga Oke, jadi dia minta kita nggak kasih nama, alamat, foto dan kakak. Untuk foto ini memang ya. Jadi kalau misalnya kalian mau kasih CV yang buat studi di Eropa itu sebenarnya nggak terlalu sering pakai foto gitu. Terutama di UK kalau nggak salah itu ada satu kebijakan bahwa tidak boleh mewajibkan minta foto di CV gitu, karena bisa sangat subjektif kan bisa bias ya gitu. Jadi misalkan rekruter cowok akan lebih seneng lihat yang kandidat cewek misalnya gitu, contoh aja. Tapi intinya itu subjektif. Kemudian record lainnya. Oke. Jadi nilai dari University Entrance Qualification kalau misalkan S1 kayak gitu. Kalau misalkan apply S2 harus ada ini IPK waktu kan S1-nya kayak gitu. Karena kalau misalkan kalian mau daftar S1, ya kebanyakan memang ada seleksi masuknya, ada tesnya kayak gitu. Ya kan karena SMA di Indonesia dan SMA di Eropa tuh beda kan kayak gitu. Jadi pasti ada standarnya kayak gitu. Oke. Proses seleksinya sendiri ya ada macam-macam kayak gini. Ini juga akan diseleksi dokumen dan kawan-kawan, kemudian di listing, kemudian dapat emailnya dan kalian bisa menerima kayak gitu, accept dan kawan-kawan. Oke. Jadi bisa dilihat bahwa pembayaran pertama ini dimulai bulan Desember, tengah Desember untuk bulan semuanya itu. Jadi Oktober, November dan Desember. Jadi Oktober dan November ini masih diproses gitu loh, masih mungkin kalian sudah sampai di Jerman ya kalau misalkan kalian dapat. Cuman ya kan berarti harus membawa uang dulu untuk hidup selama 2-3 bulan pertama. Karena pembayaran scholarship-nya harus nunggu bulan ketiga kayak gitu. Yang mana kasus kayak gini tuh ditemukan di beberapa beasiswa lainnya. Misalkan kayak aku sendiri waktu aku S2 dengan beasiswa stipendium Hungarikum tuh juga aku nerima beasiswa aku tuh di bulan kedua kayak gitu. Jadi bulan pertama, bulan kedua aku dapat 2 bulan kayak gitu. Gitu sih. Kurang lebih kayak gini. Terus apa lagi? Nah sekarang misalkan kalian mau apply dan kalian mau apply S1 kayak gitu ya, kan apply aja di sini, apply bachelor's degree kan kayak gitu. Nah ada beberapa hal yang perlu disiapkan ya gitu. Jadi kalian bisa baca di sini untuk international applicants apa aja. Dan kalau misalkan untuk TUM sendiri ada online application formnya di portalnya di sini. Jadi ada portalnya, ada step by step guide-nya juga kalau misalkan kalian mau lihat bikin account dan kawan-kawan. Oke, mana nih?
Bisa nggak ya kita lihat langsung sedikit? Kalau misalkan bisa sih, ya nggak apa-apa. Oh, ya mungkin nanti lah bisa kita lihat. Ini ya kan daftarnya tuh pakai online application form yang mungkin di website di channel aku sudah sering banget aku tunjukin cara-cara ngisi form kayak gitu kan. Dan ada beberapa file yang di sini bisa kalian lihat, CV, template paspor, kemudian juga apa nih? Kalau misalkan ada proof of military service, kalau misalkan kalian wajib militer dan kawan-kawan dikasih, kemudian kalau misalkan ada internship dan volunteer work dikasih juga, motlet, essay dan kawan-kawan kalau misalkan diperlukan dan diminta ya kayak gitu, tidak diminta hard copy, murni cuman apa namanya dari online platformnya aja kayak gitu. Oh ini ada, ini loh ada, bukan ini yang tadi. Oh ini, nah sip. Jadi di sini kalian bisa bikin sign up for account, kemudian login, sudah di sini aja, oke? Nggak terlalu rumit harusnya. Oke, kemudian sama mereka di-review, kemudian kalau misalkan memang program studi yang kalian lamar tuh memang program studi yang apa ya bilangnya kompetitif dan minta seleksi masuk ya, berarti kalian harus ada aptitude test ya, aptitude test kayak gitu. Ini point system kayak gitu sih. Oke, ini ya kayak gitu, terus habis itu di notif sama si admissionnya. Kalau misalkan kalian dapat ya berarti kalian dapat LOA-nya. Dan mungkin di situ ada juga pengumuman tentang beasiswa stipendiumnya, apakah dapat funding atau enggak. Kayak gitu sih. Ini contoh sederhana aja di TUM, tapi aku yakin di univ lain juga ada pastinya. Dan mungkin kan bisa cari yang memang masih buka. Dan kalau misalkan memang sudah kebetulan tutup semua, aku rekam video ini tanggal 8 Juli. Ya, kalau misalkan memang sudah tutup semua, berarti simpan informasi ini buat tahun depan. Karena memang beasiswa ini, jenis ini akan buka setiap tahunnya kayak gitu sih, lebih annual gitu, dan semoga kuotanya juga bisa meningkat sih biar lebih banyak teman-teman yang bisa terserap di univ di Jerman. Oke? Jadi mungkin kayak gitu dulu. Thank you for watching. Kalau saya ada pertanyaan atau apa, tulis kolom komentar aja ya, akan aku coba jawab. Nanti kita lihat aja ada beasiswa lagi yang buka dekat-dekat ini. Oke? Thank you and see you on the next video.